Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-37. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, orang yang menyebut dirinya Kiai Gringsing itu ternyata telah memberikan perlawanan yang wajar tanpa menggerakkan badannya selain sekedar berkerut. Agaknya Kiai Gringsing itu telah menyalurkan kekuatan daya tahannya di pundaknya, sehingga karena itu ketukan tangan Ki Tambak Wedi tak melukainya. Dengan demikian, maka Ki Tambak Wedi benar-benar harus berpikir di arena pertempuran menjadi semakin lambat, bahkan hampir berhenti sama sekali. Sekali-sekali dilihatnya si Danti menebarkan pandangan matanya berkeliling. Agaknya anak itu benar-benar mengharapkan kehadiran gurunya. Tetapi kini, di samping Ki Tambak Wedi, berdiri seorang yang dapat mengimbangi kekuatannya. Namun Ki Tambak Wedi agaknya belum puas dengan percobaannya. Ketukan tangannya itu belum meyakinkannya. Ia ingin sekali lagi melihat apakah ia harus mempertimbangkan orang itu benar-benar. Karena itu maka desisnya, "Kisanak, aku akan mengucapkan selamat atas kesentausaan Kisanak. Pundak Kisanak itu benar-benar sekeras baja. Aku kira aku belum pernah melihat seorang pun dari daerah Gunung Merapi ini yang kuat seperti Kisanak. Dan nama Kiai Gringsing pun merupakan nama baru bagiku." Kiai Gringsing itu pun tiba-tiba tertawa, meskipun ia berusaha untuk menahannya, sehingga 1-2 orang berpaling kepadanya. Tetapi karena kemudian suara tertawa itu terputus, maka orang-orang itu pun tidak memperhatikannya lagi. Kiai Gringsing itu segera menyadari tantangan Ki Tambak Wedi. Bahkan di dalam hati ia berkata, "Tantangan yang bijaksana, kita harus bertempur tanpa seorang pun yang mengetahuinya." "Bagaimana Kisanak?" desak Ki Tambak Wedi. "Terima kasih atas ucapan selamat ini." Belum lagi Kiai Gringsing selesai berkata, dilihatnya Ki Tambak Wedi mengulurkan tangannya. Kiai Gringsing pun kemudian menyambut tangan itu dan keduanya bersalaman. Namun tak seorang pun yang mengetahui bahwa sebenarnya mereka itu sedang bertempur. Masing-masing mengerahkan segenap kekuatan lahir dan batinnya ke telapak tangannya yang sedang bersalaman itu. Masing-masing menekankan jari-jarinya sekuat-kuat tenaga mereka dan berusaha meremukkan tulang-tulang lawannya. Namun ternyata mereka berdua adalah orang-orang yang benar-benar sakti. Kedua tangan itu pun seakan-akan berubah menjadi gumpalan-gumpalan besi baja yang saling himpit-menghimpit. Betapa mereka berjuang untuk melumatkan tangan lawannya, tetapi mereka akhirnya harus mengakui bahwa mereka satu sama lain tak akan dapat saling mengalahkan. Meskipun demikian, keringat mengalir dari seluruh permukaan kulit mereka, melampaui keringat mereka yang sedang bertempur. Namun mereka harus menyadari bahwa kekuatan mereka berimbang.
Sedemikian kuatnya mereka memeras tenaga lahir dan batin mereka sehingga terasa tubuh-tubuh mereka menjadi panas dan leher mereka serasa kering. Tetapi genggaman mereka tidak juga menjadi berubah. Keseimbangan itu tetap berlangsung sehingga kemudian terdengar Ki Tambak Wedi menggeram. "Bukan main." "Apa yang bukan main?" sahut Kiai Gringsing. Ki Tambak Wedi tidak menjawab. Dicobanya untuk menuntaskan tenaganya. Namun Kiai Gringsing pun berbuat serupa. Sehingga karenanya maka keadaan itu pun tidak juga berubah. Akhirnya Ki Tambak Wedi melihat bahwa tidak ada gunanya pertempuran yang aneh itu diteruskan. Karena itu maka katanya, "Aku sudah menyampaikan ucapan selamat itu." Kiai Gringsing masih belum melemahkan genggamannya. Jawabnya, "Terima kasih atas ucapan selamat yang cukup hangat ini." Akhirnya keduanya sedikit demi sedikit mengurangi tekanan-tekanan pada telapak-telapak tangan mereka. Sehingga dengan demikian, maka akhirnya tangan mereka itu pun terurai. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Kemudian sambil tersenyum ia berkata, "Baru sekali ini aku menerima ucapan selamat yang sedemikian hangatnya, melampaui hangatnya api neraka. Karena itu, maka kau berani menghalang-halangi maksudku," berkata Ki Tambak Wedi tanpa menjawab kata-kata Kiai Gringsing. Ternyata orang yang menamakan Kiai Gringsing adalah orang yang mampu menyamai kekuatanku. Namun apakah ilmu kanuragan dan tata perkelahianmu dapat menyamai Ki Tambak Wedi? Kiai Gringsing menggeleng. "Entahlah, aku belum pernah berkelahi melawan Ki Tambak Wedi. Sebenarnya lah bahwa aku tidak senang berkelahi seperti anak-anak berebut tulang tanpa arti." "Omong kosong," desak Ki Tambak Wedi. Kiai Gringsing tidak menjawab, tetapi kini ia melihat perkelahian di arena dan Ki Tambak Wedi pun kemudian melihat ke sana pula. Sekali-sekali mereka masih mengayunkan serangan-serangan mereka berganti-ganti, tetapi perkelahian itu sudah tidak merupakan perkelahian lagi. Mereka hanya sekedar berdiri berhadap-hadapan dan kadang-kadang menggerakkan tangan-tangan mereka atau kaki-kaki mereka untuk kemudian terhuyung-huyung beberapa langkah. Kalau tangan mereka sekali-sekali beradu, maka mereka kedua-duanya terdorong ke belakang dan jatuh bersama-sama. Kini Untara dan si Danti itu berdiri berhadap-hadapan. Hanya mata mereka sajalah yang masih tetap menyala. Si Danti sekali-sekali masih menggeram penuh kemarahan. Namun kemudian terdengar Untara berkata, "Si Danti, apakah hasil dari perkelahian ini?" Terdengar gigi si Danti gemeretak. Nyala yang memancar dari matanya itu seakan-akan ingin membakar hangus lawannya. Namun demikian ia menjawab dengan bangganya, "Untara, ternyata namamu hanya sekedar untuk menakut-nakuti lawan-lawanmu. Di sini sekarang orang dapat melihat bahwa kau tidak lebih dari si Danti." "Ya," sahut Untara, "itukah hasil yang memang kau inginkan dari perkelahian ini? Sehingga orang dapat menilai keunggulan si Danti dari setiap orang di Sangkal Putung?" "Ya, si Danti ingin membuktikan bahwa si Danti berhak untuk menamakan dirinya sejajar dengan Untara." "Bagus," berkata Untara. "Kalau hanya itu yang kau inginkan, kenapa tidak kau katakan sejak tadi? Dengan demikian, kita tidak perlu membuang-buang tenaga. Kau lihat bukan, tenaga kita terbuang tanpa arti." "Cukup berarti bagiku." "Kau menjadi puas karenanya?" "Belum, aku ingin mendudukkanmu." "Apakah kau sangka akan berhasil?"
Kalau tidak sekarang, pada kesempatan lain. Baik, kalau begitu biarlah kita bicarakan pada kesempatan lain itu. Sekarang kau sudah puas? Sekali lagi si Danti menggertakkan giginya, tetapi ia tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Ya, apakah ia sudah puas? Kalau tidak, apakah yang akan dilakukan? Si Danti itu terdiam sesaat, tetapi untuk menutupi kegelisahannya, ia bertanya, "Apakah perkelahian ini kita lanjutkan, Untara?" Untara tersenyum pahit, jawabnya, "Apakah kau memandang bahwa perkelahian ini seterusnya akan bermanfaat bagimu? Persetan, aku bertanya kepadamu." Sekarang Untara terdiam sesaat, tetapi tiba-tiba kemudian ia berkata, "Persoalan antara aku dan si Danti telah kami anggap selesai saat ini. Terserahlah apabila pada masa-masa yang akan datang, persoalan itu akan diungkapkan kembali. Sekarang kembali ke Kademangan. Jangan menganggap soal di antara kita sudah selesai. Soal itu baru selesai apabila Untara telah mengakui keunggulan si Danti daripadanya," berkata si Danti dengan sombongnya. Tetapi Untara seakan-akan tidak mendengar kata-kata itu. Bahkan sekali lagi ia mengangkat wajahnya sambil berkata, "Paman Widura, mari kembali ke Kademangan." Widura itu pun seakan-akan menjadi tersadar dari mimpinya yang dahsyat. Karena itu dengan tergagap ia menjawab, "Baik Untara, kita akan segera kembali." Kemudian kepada orang-orangnya Widura berkata, "Tinggalkan lapangan ini, kembali ke Kademangan." Orang-orang Widura pun kemudian mulai bergerak dari tempat mereka. Setelah mereka terpaku beberapa lama, orang-orang lain pun kemudian menghambur pula dari lingkaran itu, pulang ke rumah masing-masing dengan kesan yang aneh di dalam hati mereka. Mereka melihat perkelahian yang tanpa ujung dan pangkal itu. Sebagian dari mereka bertanya-tanya pula di dalam hati mereka, apakah Untara benar-benar tak mampu mengalahkan si Danti? Sedang orang lain berkata di dalam hatinya, si Danti benar-benar seorang anak muda yang luar biasa. Ternyata ia mampu melawan Untara dalam perkelahian yang tidak berakhir. Tetapi Widura, Agung Sedayu, Ki Tambak Wedi dan Kiai Gringsing melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan beberapa orang anak buah Widura pun merasakan sesuatu yang aneh dari pertempuran itu. Meskipun demikian, mereka tidak dapat mengerti apakah yang aneh itu. Ketika orang-orang di sekitar arena itu sudah siap meninggalkan lapangan, maka terdengar si Danti itu berkata, "Aku tinggal di sini. Kau pun kembali ke Kademangan, si Danti," berkata Untara. "Tidak," jawab si Danti. "Kau dengar perintah ini. Kali ini aku berbicara bukan atas nama pribadiku. Kau dengar?" Tubuh si Danti itu menggigil karena marah, tetapi tubuhnya benar-benar telah lemah. Sedang gurunya masih belum juga menampakkan dirinya. Namun si Danti itu kemudian menduga bahwa gurunya pasti memperhitungkan juga hadirnya seseorang yang telah melemparkan cemeti kuda di arena itu. Karena si Danti itu masih tegak di tempatnya, terdengar Untara mengulangi, "Si Danti, kembali ke Kademangan, jangan melawan perintah." Si Danti menggeram, tetapi ia telah menjadi sedikit puas bahwa orang-orang Sangkal Putung telah melihat bahwa ia mampu melawan Untara yang perkasa dalam perkelahian yang tak berakhir. Dengan demikian, maka meskipun ia terpaksa menuruti perintahnya, namun itu adalah karena tugasnya sebagai seorang prajurit.
Tetapi nilai seorang-seorang, ia adalah sejajar dengan Untara, dan karena kebanggaannya itulah, maka ia tidak menjadi terlalu berkeras hati. Betapapun seganya, ia berjalan juga meninggalkan lapangan itu, menuju ke Kademangan. Di sepanjang jalan ia masih dapat menengadahkan wajahnya, seakan-akan berkata kepada setiap orang yang dijumpainya, "Inilah si Danti yang mampu menyamai keperwiraan Untara, orang yang mendapat kuasa langsung dari pimpinan tertinggi Wiratamtama." Demikianlah, maka satu demi satu orang-orang yang berada di lapangan itu pergi dengan kesan masing-masing. Di belakang si Danti yang sedang menikmati kebanggaannya, berjalan Untara dan Widura. Di belakang mereka berjalan Agung Sedayu. Namun Agung Sedayu itu kini tidak lagi berjalan menunduk, tetapi wajahnya pun tengadah seperti juga si Danti, dan orang-orang pun memandangnya dengan penuh kekaguman. Apabila si Danti mampu menyamai keperwiraan Untara, maka Agung Sedayu memiliki ketangkasan memanah melampaui si Danti. Bahkan ada di antara mereka yang bertanya-tanya di dalam hati mereka, apakah Agung Sedayu ini melampaui kakak kandungnya, sehingga ia pun akan sanggup mengalahkan si Danti? Namun perlombaan di lapangan itu telah benar-benar berkesan di hati para penontonnya, orang-orang Sangkal Putung. Mereka itu kini tahu dengan jelas, bahkan hampir pasti, siapakah orang-orangnya yang menjadi tiang kademangannya, si Danti, Agung Sedayu, dan sekarang hadir Untara di samping Widura sendiri. Meskipun mereka ternyata seakan-akan bersaing satu dengan yang lain, namun berkumpulnya tokoh-tokoh itu di Sangkal Putung agaknya telah memberi sedikit ketenangan kepada penduduk yang menyimpan berbagai macam perbekalan di padukuhan dan kademangan mereka itu. Sekar Merah kini tak dapat berlari-lari menyusul Agung Sedayu maupun si Danti. Ayahnya membimbingnya tanpa melepaskan tangannya, sedang Swandaru berjalan agak jauh di belakang mereka sambil menuntun kudanya. Tetapi wajahnya kini telah menjadi lebih terang. Untunglah bahwa di Palagan itu benar-benar tidak jatuh korban. Ia menjadi menyesal juga atas perbuatannya. Namun sebenarnya di sudut hatinya terasa juga kekecewaannya atas Untara. Ternyata Untara itu tidak mampu untuk melumpuhkan si Danti. Meskipun kadang-kadang ia berpikir juga ketika ia melihat Untara dan Widura lewat di mukanya, langkah Untara itu masih jauh lebih tegap dari langkah si Danti yang hampir terhuyung-huyung meskipun dengan wajah tengadah. Ketika mereka telah meninggalkan lapangan dan berjalan menyusur jalan-jalan padukuhan, Widura yang berjalan di samping kemenakannya itu tiba-tiba menggamit pundaknya. "Untara!" Untara berpaling. "Ya," katanya, "aku belum sempat bertanya kepadamu, kemana kau selama ini? Namun aku masih menyimpan pertanyaan lain yang ingin aku katakan lebih dahulu kepadamu. Kenapa kau biarkan si Danti masih menepuk dadanya?" Untara tersenyum sambil menarik nafas. Ketika ia menoleh dilihatnya adiknya berjalan di belakangnya, tiba-tiba terbersitlah sesuatu di dalam dadanya. Adiknya kini benar-benar telah menjadi seorang anak laki-laki. Karena itu, sebelum ia menjawab pertanyaan pamannya, ia berkata seakan-akan kepada dirinya sendiri, Sedayu agaknya telah menemukan dirinya sendiri.
Agung Sedayu yang berjalan sambil mengangkat wajahnya itu terkejut. Tiba-tiba saja kepalanya itu ditundukkannya. Meskipun demikian, ia menjadi terharu juga mendengar kata-kata kakaknya itu. Namun ia masih berdiam diri saja. Sesaat kemudian, baru Untara menjawab pertanyaan Widura. Si Danti adalah seorang anak perasa dan pendendam. Karena itu, ia sebenarnya sangat berbahaya. Biarlah ia menikmati kebanggaan-kebanggaan yang dapat sekedar membujuknya. Kalau anak itu memberontak terhadap perintah-perintah paman bersamaan waktunya dengan kedatangan Tohpati, maka keadaan paman di sini akan menjadi sangat kalut. Biarlah anak itu mendapat sekedar kepuasan, dan besok kalau Tohpati itu datang, maka kita akan dapat melawannya dengan kekuatan sepenuhnya. Widura menarik nafas panjang-panjang. Katanya, "Sudah aku usahakan dengan beribu-ribu cara. Aku biarkan ia berbuat sekehendaknya. Meskipun kadang-kadang aku memaksanya dengan kekerasan. Namun anak itu memang mempunyai tuntutan pribadi yang berlebih-lebihan. Apalagi agaknya gurunya selalu memberinya harapan-harapan. Sehingga karena itu perbuatan-perbuatannya kadang-kadang melampaui batas." "Mudah-mudahan paman bijaksana," sahut Untara. Tetapi tiba-tiba Agung Sedayu menyela. "Apabila paman telah memanjakannya, maka ia akan bertambah berani menentang kehendak paman." Widura dan Untara berpaling bersama-sama, namun kemudian Widura itu tersenyum. Katanya, "Tentu tidak mungkin kalau aku sendiri harus memaksanya dalam suatu persoalan. Anak-anak yang lain pun menganggap demikian. Namun bukankah berkali-kali aku memberi kesempatan kepadamu, Agung Sedayu? Aku mengharap bahwa kaulah sebelum kedatangan kakakmu, seperti juga harapan anak buahku, akan dapat sedikit memberinya peringatan. Ternyata agaknya kau selama ini terlalu berbaik hati, sehingga kau tidak pernah melayaninya, betapapun si Danti itu menyakiti hatimu." Agung Sedayu menggigit bibirnya sambil menundukkan wajahnya. Sedang Untara pun tersenyum pula karenanya. Katanya, "Paman, apakah yang dikerjakan Agung Sedayu selama ini?" "Ia datang sebagai pahlawan," sahut pamannya. "Namun seterusnya, ia lebih senang duduk di peringkitan siang dan malam." "Ah," desah Agung Sedayu. Untara tertawa, kemudian katanya, "Aku dengar kau telah berhasil mengalahkan genderuwo bermata satu di tikungan Randu Alas, Sedayu." Agung Sedayu masih menundukkan wajahnya. Sudah beberapa lama ia lupa pada genderuwo itu, dan tiba-tiba ia kini menjadi geli terhadap dirinya sendiri. Betapa ia takut kepada nama-nama yang belum pernah dikenal adanya. Genderuwo bermata satu, macan putih dari lemah cengkar. Namun ia lebih geli lagi kalau diingatnya lututnya dua-duanya menjadi gemetar ketika tiba-tiba si Danti marah kepadanya pada saat ia sedang bercakap-cakap dengan Sekar Mirah. Sekar Mirah, ya, Sekar Mirah. Tiba-tiba hatinya berteriak, "Aku kehilangan setiap kesempatan bertemu dengan gadis itu. Bukankah karena aku takut kepada si Danti? Kini aku tidak takut lagi kepadanya, dan aku tidak akan menghindari setiap pertemuan dengan gadis itu." Tetapi yang kemudian didengarnya adalah kata-kata pamannya. "Untara, kedatanganmu aku harap akan membawa angin baru bagi Kademangan ini, dan malam nanti jangan kau harap kau akan dapat tidur. Betapapun letihnya, kau harus bercerita kepada kami di sini, di mana kau selama ini, dan apa yang telah terjadi dengan dirimu. Berhari-hari aku dan Agung Sedayu mencarimu, namun yang kami temukan adalah seorang bertopeng yang menyebut dirinya Kiai Gringsing."
Betapapun dinginnya malam, namun Untara itu pun merasa bahwa keringatnya tidak juga menjadi kering. Ketika ia sampai di Kademangan, maka pertama kali yang dilakukannya adalah mandi. Tetapi demikian ia selesai berpakaian, peluhnya telah mulai mengaliri tubuhnya kembali. Sedang di kepalanya selalu berputar-putar berbagai pertanyaan yang nanti pasti harus dijawabnya. Apakah yang akan dikatakan seandainya seseorang bertanya kepadanya, kemanakah ia selama ini dan apa sajakah yang sudah dilakukannya? Tetapi akhirnya yang dicemaskannya itu pun terjadi ketika ia duduk di Pringgitan bersama-sama dengan Widura, Agung Sedayu dan Ki Demang Sangkal Putung. Maka dari pintu bermunculan para pemimpin Laskar Pajang yang berada di Sangkal Putung. Satu demi satu tanpa dipersilahkan, mereka kemudian duduk melingkar di atas tikar anyaman di tengah-tengah Pringgitan itu. Di pendopo Sidanti duduk di tempatnya sambil menimang-nimang senjatanya yang masih terbalut warangka di kedua ujungnya. Kemudian dengan rapinya senjatanya itu diselubunginya dengan kain putih. Ketika ia melihat beberapa orang masuk ke Pringgitan, ia mencibirkan bibirnya. "Buat apa mengerumuni anak yang sombong itu?" katanya di dalam hati. "Aku sangka Untara itu setidak-tidaknya dapat menyamai kesaktian macan kepatihan, tetapi ternyata ia tidak lebih baik dari Widura sendiri." Dengan mata yang redup ia memandangi setiap orang yang berjalan di dekatnya. Bahkan kemudian dengan malasnya ia berbaring sambil menguap keras-keras. Seorang prajurit yang tidak jauh daripadanya berkata, "Ah, Kakang Sidanti, kau mengejutkan aku." Sahut Sidanti. "Kenapa kau tidak ikut masuk ke Pringgitan saja?" "Hanya para pemimpin kelompok yang boleh masuk. Pringgitan itu terlalu sempit," jawab orang itu. "Kenapa Kakang tidak ikut masuk dan mendengarkan cerita Untara itu?" "Buat apa aku mendengarkan bualannya? Ternyata aku kecewa setelah aku menilai sendiri kekuatan orang yang bernama Untara itu. Dahulu aku kagum apabila aku mendengar namanya. Sekarang ternyata aku sama sekali tidak mempunyai harapan apapun atas kehadirannya. Kalau macan kepatihan itu datang kembali, maka nasib kita masih akan sama saja. Apalagi agaknya macan kepatihan telah melihat kekuatan yang ada di Sangkal Putung. Ia pasti tidak akan datang dengan kekuatan yang sama dengan pada saat ia datang dahulu." Prajurit itu tidak menjawab. Ia pun mempunyai perasaan yang sama seperti apa yang dikatakan oleh Sidanti. Ada juga rasa kecewa di dadanya setelah ia melihat Untara dan Sidanti bertempur. Sedang hasilnya keduanya tak dapat saling mengalahkan. Dengan demikian, maka apa yang diharapkan dari Untara untuk melawan macan kepatihan akan tidak terpenuhi. Apabila kelak macan kepatihan itu datang beserta laskarnya yang lebih kuat, serta apabila macan kepatihan berhasil mengumpulkan orang-orang ternama yang tersebar, maka keadaan Sangkal Putung pasti benar-benar ada dalam bahaya. Tetapi prajurit itu tidak bertanya apapun. Perlahan-lahan ia berjalan ke halaman dan duduk termenung di atas sebuah batu. Dilihatnya beberapa kawannya yang berada di regol halaman tampak selalu berwaspada. Sedang di muka gandok dilihatnya beberapa orang tidur mendengkur sambil memeluk pedang-pedang mereka.
Tetapi sebentar kemudian, prajurit itu pun menjadi mengantuk pula, sehingga dengan seganya ia pun berjalan ke Gandok Wetan dan merebahkan diri di samping kawan-kawannya. Tetapi ia tidak berhasil memejamkan matanya. Berkali-kali ia tersadar karena kegelisahannya. Di Pringgitan, Untara terpaksa mendengarkan berbagai pertanyaan yang bertubi-tubi menghujaninya. Beberapa pertanyaan dapat dijawabnya dengan mudah, namun yang lain telah membingungkannya. Peluh dingin mengalir di kening Untara ketika ia mendengar pamannya bertanya, "Untara, aku telah sampai ke rumah Kitanumetir. Sehari setelah kau hilang, aku tidak dapat menemukan jejakmu dan Kitanumetir. Seseorang mengatakan bahwa kau telah diculik oleh gerombolan alap-alap Jolotundo. Tetapi sekarang, tiba-tiba saja kau muncul dengan segar bugar. Apakah yang sebenarnya telah terjadi di Dukuh Pakuwon?" Untara menarik nafas dalam-dalam. Sesaat ia berpikir, kemudian ia menjawab, "Ya, aku memang dalam kesulitan waktu itu, tetapi seseorang telah menyelamatkan aku." "Siapa?" bertanya Widura. Untara itu kemudian memandang berkeliling, satu persatu. Wajah-wajah yang penuh minat memperhatikannya itu ditatapnya. Kemudian dengan hati-hati ia menjawab, "Aku ditolong oleh seorang yang tak kukenal karena wajahnya ditutup oleh sebuah topeng." "Kiai Gringsing," sela Widura. "Ya." Widura tertawa. Agung Sedayu pun tersenyum juga. Tetapi orang lain yang belum pernah mengenal Kiai Gringsing menjadi terkejut karenanya. Tetapi mereka berdiam diri. Mereka menunggu pertanyaan-pertanyaan Widura selanjutnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.